few moments later. Proses pendirian Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendirian Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasimhawarma yang berasal dari India. Raja Jayasimhawarma memberi nama Kerajaan Tarumanegara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad keempat, abad ke-7 Masehi, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Yang diketahui dalam catatan Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Peristiwa penting Kerajaan Tarumanegara adalah yang pertama, sebagai salah satu kerajaan di Indonesia yang menjadi sumber penyebaran agama Hindu. Yang kedua, salah satu kerajaan yang memiliki banyak prasasti sebagai peninggalan sejarah. Yang ketiga, menjadi pencetus pertama nama Sundapura yang sekarang dikenal oleh kita dengan nama Sunda. Yang terakhir atau yang keempat, pada masa pemerintahan Raja Candrawarman, banyak penguasa daerah yang menerima kembali pemerintahannya sebagai hadiah karena telah patuh pada kerajaannya Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara memiliki masa kejayaan atau masa keemasan hanya sekitar 3 generasi dari awal. Ya, Kerajaan Tarumanegara berhasil mencapai masa kejayaannya dalam kepemimpinan Raja ketiga Purnawarman, cucu dari Raja di Raja Guru Jayasimhawarman. Pada masa jayanya Tarumanegara mengalami perkembangan pesat selain memperluas lahan kerajaan dengan meluas ke kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya. Raja Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian kerajaan, salah satunya adalah Sungai Gomati dan Candrabraga. Kedua sungai tidak hanya mencegah banjir selama musim hujan, tetapi juga memainkan peran penting dalam irigasi lahan. Pertanian yang digunakan untuk menjadi salah satu yang paling penggerak kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Kepimpinan Raja Purnawarman dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Tetapi juga karena kemampuan kerajaan untuk mengorbankan 1.000 ekor sapi pada saat pembangunan di kedua sungai tersebut. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa setelah menggantikan Raja Linggawarman yang wafat pada 669 Masehi. Pergantian kekuasaan ini pun menjadi pemicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kuasa Tarumanegara. Pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini ternyata tidak disepakati oleh kerajaan Galuh, yang akhirnya kerajaan tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas kerajaan Tarumanegara pun kini telah dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Tidak hanya itu, sebab lain runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa lampau, terlebih Kerajaan Majapahit, yang pada masa itu berperan sebagai kerajaan penting dan besar di Nusantara.
Setelah Tarusbawa tidak lagi memimpin, kedudukan kerajaan Tarumanegara diambil alih oleh Sudawarman. Pada akhirnya, kerajaan Tarumanegara pun runtuh pada abad ke-7. Peninggalan kerajaan Tarumanegara. Candi-candi. Ada Candi Jiwa, Candi Cidanghiang, Candi Panggoyangan, Arca-arca, Arca Rajarsi, Arca Wisnu Cibuaya 1, Arca Wisnu Cibuaya 2, Prasasti, Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Cidanghiang, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, Kitab-kitab, Kitab Carita Parahyangan, Kitab Kresiana, Kitab Arjuna Wiwaha, dan Kitab Lubdaka.